Saya menyapa sahabat-sahabat pengacara Batak Tebak Langsung. Dalam sapaan saya kali ini sahabat, saya tertarik dengan perdebatan yang viral antara pengamat politik Rocky Gerung yang fenomenal dan terkenal dalam dunia perdebatan kritis berhadapan dengan sahabat kita lawyer Sylvester Matutina. Menarik sahabat bahwa perdebatan mereka tidak tuntas, namun terjadi intrik dan trik pertikaian sehingga inti dari perdebatan tidak sampai kepada kita sebagai pemirsa. Oleh karena itu sahabat, dalam pemaparan saya kali ini, saya mencoba menyampaikan apa yang belum tuntas dari perdebatan itu mengenai fakta Sun Serpanda. Dalam pemaparan saya kali ini sahabat, bukan berarti saya menganggap lebih hebat dari Rocky Gerung atau dari sahabat kita Sylvester Matutina, namun memberikan atau mengisi kekosongan yang tidak tuntas tersebut agar dapat dipelajari atau dapat kita pahami kekosongan itu untuk diketahui oleh sahabat-sahabat pengacara Batak Tebak Langsung. Perdebatan mereka adalah menyoal atau mensoal ajas hukum fakta Sun Serpanda yang dikatakan sebagai pembukaan untuk membuktikan sesuatu perbuatan. Apakah perbuatan itu misalnya mentaati perjanjian atau kesepakatan. Fakta Sun Serpanda sahabat-sahabat sering dipahami oleh para dunia hukum atau para pelajar-pelajar hukum, aktivis hukum, para praktisi hukum, dan dosen hukum adalah sebagai ajas yang memposisikan bahwa setiap perjanjian harus ditepati. Hal itu dapat kita lihat sahabat dan dinormakan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Kemudian sahabat, perjanjian itu harus ditaati dengan perbuatan atau suatu fakta yang dituangkan dalam skripta, sehingga perjanjian harus dilakukan dengan perbuatan yang konkret dan itikat baik. Hal ini sesuai dengan ajas Pacta Sunt Potentiora Verbis, bahwa perbuatan atau fakta itu lebih kuat dari kata-kata. Artinya sahabat, bahwa perjanjian yang berisikan kata-kata tidaklah berarti tanpa ada perbuatan yang sudah ditentukan dan disepakati untuk dilakukan sebagaimana dalam perjanjian itu. Mengapa perjanjian itu menjadi hukum dan mengikat? Ada ajasnya sahabat yang mengatakan acum et bonum est les legum. Ajas ini mengatakan apa yang adil dan baik adalah hukumnya dari hukum. Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Jika dalam perjanjian salah satu tidak tunduk kepada hukum dan belum melakukan apa yang diperjanjikan, maka dapat dilakukan upaya hukum atas ketidaktaatan kepada perjanjian tersebut sebagai fakta. Artinya sahabat, hukum bukan berarti tidak ada. Namun hukum seperti tertidur akan bangkit ketika sudah dilakukan upaya hukum untuk mempertahankan fakta Sun Serpanda. Artinya sahabat, ketika salah satu tidak mentaati hukum dan ketika orang lain belum melakukan upaya hukum, maka hukum itu seperti tertidur bagi orang yang menganggap karena tidak ada upaya hukum terhadap fakta Sun Serpanda itu.
Maka sahabat-sahabat, Pacta sunt serpanda adalah hukum yang tidak pernah mati. Sesuai dengan ajas dormium aliguando leges, nuguam moriantur. Itulah daripada makna yang kita katakan tadi sahabat, bahwa perjanjian yang tidak ditaati, dan ketika orang belum melakukan upaya hukum atas ketidaktaatan terhadap perjanjian, bukan berarti hukum tertidur. Oleh karena itu sahabat-sahabat, bagaimanakah perjanjian itu bisa kita ketahui dianggap sah? Ada pasalnya sahabat, dalam pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian dianggap memenuhi pasal ini apabila 1. Ada kesepakatan para pihak yang berjanji. 2. Para pihak memiliki kecakapan untuk membuat kesepakatan. Dan 3. Mengenai hal tertentu. Perjanjian harus mengenai hal tertentu. Tidak semua hal bisa diperjanjikan dalam satu perjanjian. 4. Sebab kausa yang halal. Perjanjian hanya bisa memperjanjikan hal-hal yang halal, bukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan norma agama, bertentangan dengan norma adat istiadat, dan kearifan-kearifan lokal. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian harus dilakukan secara konkret dengan itikat baik. Inilah yang dikenal dengan ajas resultat perbintenis. Sahabat-sahabat, kita sering mendengarkan perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang pihak berjanji kepada seseorang atau keduanya saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Perjanjian bisa lahir dari, perikatan bisa lahir dari suatu perjanjian, persetujuan, kontrak, atau lahir karena undang-undang. Jadi sahabat, kalau kita melihat argumen yang disampaikan oleh Sylvester Matutina yang meminta apa bukti kalau presiden ingkar janji, adalah berdasarkan pemahaman merujuk janji presiden saat kampanye. Itulah yang diungkapkan oleh perdebatan yang sebetulnya yang akan dituntaskan oleh Pak Rocky Gerung. Presiden sebelum diangkat, dia telah bersumpah berdasarkan sumpah presiden yang menyatakan isinya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pertanyaannya sahabat, bagaimanakah kedudukan sumpah dan janji menurut hukum? Maka akan kita lihat dalam pasal 76 KUHP. Di sana dikatakan janji adalah kesanggupan untuk taat sepenuhnya kepada keharusan dan tidak melakukan larangan yang ditentukan. Sumpah adalah kesanggupan untuk taat sepenuhnya kepada keharusan dan tidak melakukan larangan yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang. Artinya sahabat, bahwa sumpah presiden diikrarkan di hadapan seluruh rakyat Indonesia di gedung DPR MPR pada saat dia dilantik. Dari penjelasan pengacara Batak Tembak langsung ini sahabat, dapatlah diambil kesimpulan bahwa setiap persoalan hukum apapun itu sahabat,
baik persoalan hukum perdata, sebagaimana tadi Pacta sunt serpanda, persoalan hukum pidana, persoalan hukum administrasi, dan persoalan-persoalan hukum lainnya, maka ada solusi hukumnya. Oleh karena itu sahabat, bahwa pelanggaran hukum dalam setiap undang-undang, di situ ada solusi atau norma untuk menyelesaikannya secara hukum, yaitu yang dikenal dengan ajas lex semper debit remedium. Hukum harus memberikan obat atau jalan sebagai solusinya. Apakah solusinya dengan misalnya karena melakukan prestasi terhadap perjanjian, maka misalnya dia harus dituntut ganti rugi atau dituntut denda karena keterlalaiannya. Atau bila dalam hukum pidana, solusinya bisa saja dipidana penjara atau dipidana denda. Demikian dalam hukum administrasi. Inilah sahabat, belajar tentang hukum, dan hukum itu sebetulnya tidak mati, tetapi dia hidup, dan dia memberikan jalan dari penghukuman-penghukuman yang dibuat dalam undang-undang atau dalam norma-norma apapun.